Dibesarkan layar Kak, layar kamu Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Tiara Heldina, Asra Indah, Cerlina Puspita Dewi, Helka Yulianti, Hanifah Aniswah Idrus. Kami merupakan mahasiswa program studi PPG gelombang kedua dari program studi biologi. Baiklah, adapun pembahasan kami mengenai mata kuliah teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran. Untuk pertama, mengenai topik ini akan dibahas oleh Helka Yulianti. Kepada Helka dipersilahkan. Terima kasih saya ucapkan kepada Kak Asra yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan sedikit tentang perkembangan teknologi pembelajaran sebelum dan sesudah pandemik. Teknologi pembelajaran itu sendiri merupakan segala upaya untuk memecahkan persoalan terkait dengan pembelajaran. Nah, adapun peran teknologi pendidikan dalam pembelajaran yang pertama yaitu untuk sebagai pendukung desain pengetahuan, kemudian sebagai sarana informasi, yang ketiga yaitu sebagai fasilitasi peserta didik dalam mengemukakan argumen, yang keempat yaitu meningkatkan efektif dan efisien proses pembelajaran, yang kelima sebagai alat bantu untuk mencapai tujuan pendidikan yang sudah direncanakan sebelumnya. Kemudian apa sih perbedaan antara penggunaan teknologi sesudah pandemik? Guru atau peserta didik itu cenderung menggunakan infokus atau proyektor atau jarang menggunakan perkembangan teknologi informasi. Istilahnya masih banyak menggunakan media pembelajaran konvensional atau lebih sering guru materinya. Kemudian perbedaannya setelah pandemik, siswa dan guru sudah terbiasa menggunakan teknologi berbasis kemudian berbasis internet karena sudah terbiasa menggunakan TI. Peserta didik sudah biasa menggunakan media pembelajaran yang berbasis internet karena sudah biasa pada masa pembelajaran jarak jauh. Saya kembalikan kepada Kak Indah. Suaranya Kak belum di. Baiklah, untuk pembacaan selanjutnya kepada Hanifah dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai teknologi media dan metode pembelajaran apa yang tepat diterapkan pada karakteristik peserta didik post Gen Z. Baiklah, yang pertama yaitu generasi post Gen Z yang disebut juga Alpha, generasi yang lahir pada tahun 2013 dan seterusnya. Yang mana karakteristiknya yaitu mahir dalam teknologi, kreatif, senang berekspresi, dan sangat dekat dengan sosial media. Kemudian lanjut pada gaya belajar generasi post Z. Di sini karakteristik gaya belajar Gen Post Z yaitu menyukai metode belajar learning by doing, yang mana generasi Z ini lebih menyukai metode yang ada bereksperimen atau melakukan praktik lebih disukai dibanding duduk di kelas saja. Oleh karena itu, guru-guru harus semakin kreatif dalam mengajar. Kemudian membutuhkan tujuan yang jelas di awal pelajaran dan feedback yang cepat. Sebelum belajar di sini, generasi Z harus mengetahui apa saja topik yang akan dipelajari dan hasil seperti apa yang diharapkan dari aktivitas belajar tersebut. Kemudian yang ketiga, membutuhkan tutor yang memposisikan diri sebagai sahabat. Generasi Z ini lebih suka dan mampu belajar dengan baik apabila guru dapat memposisikan diri sebagai sahabat mereka. Mengajar dengan pendekatan personal, tidak terlalu menggurui dan tidak bersikap terlalu galak sehingga memberi kesan menakutkan. Kemudian belajar melalui gadget. Pada saat ini perangkat teknologi seperti smartphone merupakan alat yang sering dipakai oleh generasi Z yang dapat mendukung dalam proses pembelajaran. Kemudian belajar sebagai permainan. Perlakuan belajar sebagai permainan akan lebih menyenangkan dan efektif. Permainan ini akan memotivasi diri mereka untuk terus mendorong ke arah penguasaan yang lebih besar dari materi pembelajaran. Kemudian lebih berpikir kritis.
Generasi Z ini lebih cenderung fokus pada berpikir kritis untuk memecahkan suatu masalah daripada menghafal informasi. Oleh karena itu, dalam proses belajar ini mereka lebih suka dan lebih mudah mengerti terhadap penerapan konsep yang konkret dibandingkan disuruh untuk menghafal rumus-rumus. Baiklah, untuk pembacaan materi selanjutnya, kepada Tiara dipersilahkan. Baik, materi selanjutnya adalah mengenai teknologi dan media yang tepat diterapkan pada generasi Gen Z ini. Nah, apa saja teknologi dan media yang bisa kita gunakan untuk dapat diterapkan kepada generasi Gen Z? Yaitu yang pertama e-learning dan LMS. Tentu sebagai mahasiswa kita sudah tidak jarang mendengar kata e-learning dan LMS ini. Dan pembelajaran dengan menggunakan e-learning dan LMS ini juga bisa diterapkan kepada generasi Gen Z. Karena pembelajaran yang berbasis elektronik dan e-learning ini terdapat pelatihan, pembelajaran, kemudian pendidikan yang diberikan secara online, baik melalui komputer ataupun perangkat digital lainnya. Kemudian yang kedua yaitu video assisted learning atau pembelajaran berbasis video. Dengan menggunakan video, maka materi pembelajaran dapat dibuat menjadi semenarik mungkin dengan adanya gambar dan suara. Karena seperti yang kita tahu bahwa generasi Gen Z ini adalah mereka yang terbiasa dengan teknologi dan juga sosial media, sehingga dengan pembelajaran menggunakan video membuat mereka akan menjadi lebih tertarik untuk belajar. Manfaatkan sosial media yang ada seperti blog, YouTube, Twitter, atau Instagram, WhatsApp, TikTok, dan lain-lainnya juga menjadi pembelajaran yang menarik bagi mereka. Yang selanjutnya adalah gamification. Gamification ini artinya pembelajaran yang dibuat dalam bentuk game. Seperti yang kita tahu, untuk saat ini banyak anak-anak di sekolah itu sangat gemar bermain game, sehingga dengan membuat suatu gebrakan atau penerapan pembelajaran dengan menggunakan gamification ini diharapkan mampu untuk dapat menarik perhatian dan juga minat belajar dari peserta didik. Jadi game tidak hanya digunakan untuk bermain games atau yang tidak berguna, tapi juga bisa kita arahkan kepada pembelajaran. Selanjutnya adalah metode dengan PowerPoint presentation, yang tentunya ini sudah sangat lekat sekali dengan peserta didik di sekolah, dan berbagai contoh lainnya. Selanjutnya adalah dengan gaya belajar seperti itu, maka metode pembelajaran yang digunakan juga harus inovatif dan menginginkan siswa untuk merdeka belajar. Adapun model-model yang dapat kita terapkan untuk generasi pertama yaitu blended learning. Nah, apa itu blended learning? Blended learning itu merupakan pembelajaran yang dirancang dengan menyatukan pembelajaran tatap muka atau face-to-face di sekolah dan juga pembelajaran secara online. Salah satu contohnya yaitu e-learning dan juga LMS. Dan yang kedua adalah project-based learning, yang artinya siswa banyak beraktivitas dengan melakukan aktivitas problem solving dan juga investigasi yang memberikan kesempatan bagi mereka sebagai peserta didik untuk membuat inovasi-inovasi. Artinya mereka tidak terbelenggu dan juga bebas untuk mengemukakan ide-ide mereka dalam pembelajaran. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya, kepada Kak Sherly dipersilahkan. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya adalah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan memperhatikan karakteristik peserta didik abad 21. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui karakteristik siswa pada abad 21, di mana karakteristik siswa pada abad 21 ini lebih berkembang, yang mana lebih kritis, kreatif, memiliki keingintahuan yang tinggi, kompetitif, serta lebih suka dengan sesuatu yang instan, dan tidak suka berlama-lama berada di dalam kelas. Selanjutnya, manfaat teknologi oleh peserta didik, di mana teknologi dimanfaatkan oleh peserta didik sebagai sumber pembelajaran, memudahkan akses belajar, meningkatkan kemampuan belajar, munculnya e-learning untuk menunjang kemudahan proses pendidikan, serta materi pelajaran dapat dibuat lebih menarik dan interaktif. Kembalikan kepada Kak Asra. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.